Pemberitaan terkait dugaan adanya sumur artesis yang belum berizin di kawasan wisata Safari Beach Jateng Batang, menjadi viral setelah adanya penelusuran oleh media Tribun Hits TV. Informasi ini memicu keprihatinan masyarakat, terutama terkait potensi pelanggaran regulasi dan dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Diberitakan sebelumnya oleh media Tribun Hits TV dengan judul, "Dugaan pelanggaran terungkap." Diduga sumur artesis tak berizin di Safari Beach Jateng Batang. Bagian 1, pada tanggal 5 Desember 2024, staf dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM wilayah Serayu Utara angkat bicara. Dalam pemberitaannya, Tribun Hits TV menyoroti aktivitas yang diduga adanya pemanfaatan sumur artesis di lokasi tersebut untuk mendukung fasilitas usaha wisata di Safari Beach Jateng Batang yang kuat dugaan belum mengantongi izin resmi dari pemerintah, meskipun sudah mendapatkan rekomendasi dari Bupati. Kabar ini pun mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, wilayah Serayu Utara. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di ESDM Serayu Utara. Di sini kebetulan ketemu dengan Pak Bagas. Kita akan konfirmasi lebih mendalam terkait perizinan sumur bor yang ada di Dolphin. Selamat siang, Bapak. Siang, Pak. Ya, Pak. Ini menarik bagi kami, Pak. Tadi bertemu dengan manajemen di Dolphin, yang mana menyebutkan bahwa dari pihak Dolphin itu dari tahun 2017 itu mengajukan izin untuk sumur bornya. Ya, tapi ternyata izin tersebut diduga belum keluar sampai sekarang karena terkendala dengan perizinan yang ada di SDM. Sebetulnya mekanismenya seperti apa, Pak? Izin klarifikasi sebentar. Terkait ajuan Dolphin, memang kita sudah proses sejak ajuan saya proses itu 2022. Namun memang ada aturan baru, di mana itu waktu itu terbit di bulan Oktober 2022, yaitu Kepmen ESDM nomor 259 terkait tata cara perizinan air tanah, di mana di situ belum ada mekanisme yang menjelaskan terkait pengajuan izin yang belum memiliki izin pengeborannya. Gitu. Jadi kenapa Dolphin terkendala? Karena sampai saat ini di Dolphin dari dulu belum punya surat izin pengeboran. Jadi salah satu syaratnya adalah surat izin pengeboran supaya bisa melaju ke tahap selanjutnya di perizinan air tanah. Karena di perizinan air tanah itu ada 3 tahapan. 3 tahapan. Yang pertama itu pengajuan izin pengeboran. Itu kalau idealnya aja, setelah aturan terbaru. Setelah izin terbit pengeboran, baru pemohon boleh mengebor, membuat sumur, dan diberi waktu 60 hari. Setelah 60 hari, kemudian nanti sumur jadi, lubang sudah jadi, saat konstruksi pemasangan pipa-pipa, nanti ESDM mengawasi, dibikin berita acara. Setelah pipa terpasang, jadi sumur, melakukan uji pemompaan namanya. Itu uji untuk mengetes kemampuan bibit sumurnya itu berapa bibit kemampuannya. Itu nanti kita awasi juga, nanti ada berita acara juga. Setelah tahapan di awal itu selesai, itu tahap pertama, itu berarti konstruksi sumur lah ya, kita anggapnya seperti itu. Maju ke tahap kedua. Tahap kedua itu namanya studi kelayakan, membuat dokumen terkait data-data teknis dan administrasi yang dibutuhkan terkait sumur tersebut. Nah, sebenarnya itu syaratnya sama dengan syarat-syarat pengeboran, tinggal dilampirin saja. Nanti dokumen itu bisa dibuat sendiri atau dengan tenaga ahli. Monggo bebas. Nah, data-data yang digunakan ya data-data yang dari awal kita awasi itu, yang kita ada PA-nya, yang sudah diambil. Setelah itu jadi, diajuin di ESDM lagi, kemudian mendapatkan persetujuan. Kalau sudah benar mendapatkan persetujuan. Persetujuan itu jangka waktunya 60 hari. Setelah persetujuan itu terbit, baru langsung boleh mengupload di sistem OSS. Sekarang menggunakannya OSS. Kalau dulu sebelum aturan terbit itu masih siap Jateng. Nah, sekarang berubah ke OSS. Maka dari itu setelah di OSS, kita cek semua kelengkapannya. Kalau sudah, kita konsep rekomendasi teknis, baru kita naikkan ke PTSP, karena penerbit izinnya dari PTSP melalui OSS. Nah, itu tahapannya. Nah, untuk di Dolphin sendiri, dia terhenti karena memang belum memiliki SIP. Kita masih belum ada dasarnya untuk
yang belum memiliki SIP, artinya sumur kosongan. Oh, sumur kosong. Nggih. Kecuali dulu memang memiliki surat izin pengeboran. Nah, itu sih dari situ. Jadi memang rinciannya seperti itu. Sebelum aturan itu terbit, ya intinya ketabrak aturan itu terbit. Ketabrak yang aturan Kepmen SDM 259 itu. Nah, ini Pak, berarti kan dari klarifikasi panjenengan ini kan clear, berarti ada sesuatu yang kurang dari Dolpinnya sendiri. Otomatis sumur tersebut adalah diduga belum berizin, Mbak ya? Iya, secara itu belum. Iya. Terus kalau sejauh mana Pak dari tindakan dari ASN sendiri, atau apakah itu memang pengawasan toh atau kita pembinaan sebenarnya kepada sumur-sumur yang berizin, Pak. Intinya gitu, karena memang kewenangan kita kan hanya di taraf pembinaan. Kalau terkait pelanggaran sudah bukan kewenangannya SDM. Oh gitu ya Pak. Karena itu udah pelanggaran terhadap aturan. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Pemerintah diharapkan dapat mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha agar memahami pentingnya mematuhi regulasi demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dari kantor ESDM Wilayah Serayu Utara, Tribun Hits TV mengabarkan.